masyarakat, tokoh agama, pemuda, ataupun dari Karang Taruna juga ada silaturahmian selamat bisa mendadak di Desa Purwogodo. Jangan dilupakan Pak, Desa Purwogodo adalah P2SP. P2SP itu kepanjangannya Paguyuban Pengelola Sampah Purwogodo. Oke. Yang kedua lapangan Kenari. Jadi lapangan kita namanya lapangan Kenari dan parkir. Ini pengelolaannya berupa kuliner dan parkir. Juga kepada warga masyarakat kita yang mempunyai usaha kecil. Terus yang keempat adalah ini kalau di sini kerowokan namanya Pak. Ada tela, ada bili, ada ente, ada pisang, ada kacang. Monggo dipersilakan untuk dirahapi, mudah-mudahan bisa berkah dan bisa menambah kekenyangan kita, karena hanya untuk ganjel ini Pak, bukan makan ya, hanya untuk ganjel sedikit mungkin di samping perut. Pedas, seger dan hangat, jadi ada aroma cahaya. Monggo kami persilakan untuk dirahapi semuanya, minumnya, makanannya, buahnya, dan sebelumnya untuk panjenengan semuanya. Tidak lupa kepada Bapak semuanya untuk juga dirahapi untuk hidangan yang sudah tersedia. Untuk itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Bupati, para dinas, para dinas dari lingkungan hidup dari Kabupaten Taman. Sekarang sudah beralih ke roda 4 dan itu mandiri dari usaha yang mereka sendiri. Akhirnya dari usaha sampah itu bisa menghasilkan ekonomi yang lebih tinggi untuk masyarakat di sini. Oke, terus kata Pak, ini acara masuk paparan mawon, guys. Saya juga ingin tahu ini, guys. Monggo Pak. 20 menit ya? 20 menit cukup ya? Hah? 20 menit cukup ya? 10 menit itu. Katanya jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bu Walida selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan beserta timnya, dan juga yang kami hormati tamu istimewa kami dari Dinas Lingkungan Hidup beserta timnya dari Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga yang kami hormati Bapak Petinggi Desa Purwogodo Melati serta perangkatnya, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Purwogodo beserta anggotanya dan rekan-rekan dari pengurus P2SP yang kami banggakan. Untuk menyingkat waktu, karena tadi sudah dikasih waktu 30 menit, saya tidak akan menyampaikan khotbah yang banyak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dari bapak-bapak, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup beserta timnya ke Kabupaten Jepara, khususnya di Desa Purwogodo. Ini merupakan sebuah penghormatan bagi kami, terutama dari Desa Purwogodo dan pengurus P2SP yang telah memberikan begitu kepercayaan untuk sehingga dari Kepulauan Bangka Belitung jauh-jauh ke sini hanya untuk istilahnya menimba ilmu tentang
sampah. Sebenarnya sampah itu memang sudah menjadi permasalahan dari mulai tingkat pusat sampai daerah bahkan desa, sehingga sampai saat ini memang dari pemerintah pusat itu belum bisa menemukan formula yang sangat-sangat jitu untuk mengatasi sampah ini. Itu sebagai pengetahuan untuk tentang terkait dari kegiatan paguyuban pengelola sampah Desa Purwokerto. Ini berangkatnya itu dasar pembentukan daripada pembentukan paguyuban pengelola sampah Purwokerto ini berdasarkan pada SK Petinggi Desa Purwokerto nomor 7 tahun 2018, di mana ini dilatar belakangi terkait dengan kondisi daripada Desa Purwokerto yang menurut kalau dilihat dari luasan cakupan luas daerahnya itu sangat tulisannya fontnya kok bisa berubah ya? Penduduknya Tulisan fontnya kok bisa berubah ya? Sehingga dari kegiatan-kegiatan rumah tangga dan sebagainya di lingkungan itu sangat-sangat mengganggu, sehingga ini perlu dicari solusinya agar sampah yang online itu biasanya dibuang ke sungai, ke saluran-saluran air itu bisa teratasi. Terus yang selanjutnya memang dari misi pembentukan P2SP sendiri pakai laptopnya itu dari desa menginginkan bahwa Desa Purwokerto ini itu loh, ingin menjadi tulisan fontnya itu desa yang mandiri sampah. Benaknya berikut rumah. Jadi ada pun kegiatan kita di pertemuan tiap bulan itu. Yang pertama kita selain gini, kita untuk iuran dari pelanggan, ya, itu memang masing-masing di RT ada koordinatornya. Setiap RT ada koordinator untuk menarik atau mengambil iuran dari pelanggan, dari warga. Jadi istilahnya untuk operator mengambil sampah tidak ada untuk tarik, jadi ada tim sendiri. Nah, makanya di pertemuan bulanan itu selain kita setoran laporan keuangan per bulan, kita juga merumuskan sekiranya ada hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk perkembangan daripada P2SP Desa Purwokerto. Itu kegiatannya. Selain itu juga kita mengadakan pertemuan untuk pengurus harian yang kita bahas, misalkan ada hal-hal yang perlu kita bahas secepatnya, cerita kita pengurus harian akan rapat. Nah, untuk waktunya tergantung situasi atau polisi untuk memerlukan sebuah pembahasan. Terus untuk selanjutnya P2SP mulai berdiri tahun 2018 sampai sekarang 2023 ini, itu di awal tahun pembentukan memang kita termotivasi dari program Pak Petinggi tahun yang lalu. Beliau menyarankan bahwa sampah yang ada di Purwokerto harus bisa teratasi. Karena apa? Karena sampah yang ada di Desa Purwokerto itu sebelum ada P2SP itu kebanyakan warga yang ada di sebelah timur berdekatan dengan sungai itu buangnya kebanyakan ke sungai. Ya. Demikian juga yang ada di sebelah barat itu di saluran irigasi, buangnya kebanyakan di saluran irigasi, sehingga menimbulkan bila mana ada hujan lebat dan air mengalir ke hilir di Desa Batu Kali, itu menimbulkan masalah di desa yang ada di hilir, sehingga dari Desa Batu Kali itu setiap musim penghujan selalu protes dan minta kompensasi dari desa masing-masing yang ada di sekitar di Kali Kemunan, sehingga Bapak Petinggi memprogramkan
untuk pengadaan armada roda 3 itu dari dana desa untuk kapasitas mesinnya 200 cc. Terus alhamdulillah bersama dengan itu kami juga dapat tawaran dari dana CSR dan negara Indonesia BRI. Nah, untuk awal tahun memang kami berangkatnya dengan modal 2 armada, 2 armada roda. Berselangnya waktu karena kami selain untuk mengatasi sampah, kami juga ingin mengembangkan agar kedua-dua itu juga bisa memberikan memberikan anggota yang ada di sekitarnya, sehingga saya mampu dari seleksi sapi yang ada di P2SP untuk biaya operasional kami sisihkan, dan sehingga kami bisa membeli armada secara mandiri roda 4. Tapi yang dikatakan oleh Bu Ida, kami memang sudah bisa membeli roda 4 meskipun tidak baru, tapi alhamdulillah bisa menunjang transportasi sampah dari Desa Purworejo ke Bandungan dan jaraknya lumayan jauh, 8 atau 20 km, sehingga roda 4 memang perlu sangat-sangat dibutuhkan. Terus berjalannya waktu lagi karena pengelolaan daripada keuangan, saya sangat apresiasi pada pengurus dan kawan-kawan, sehingga baru tahun kemarin kami bisa membeli lagi roda 3 dengan kapasitas 200 cc lagi, dan itu pun untuk keperluan penunjangan karena yang roda 3 dari yang awal dari desa dan CSR dari BRI itu sudah kondisinya sudah semakin kurang baik untuk alur-alur pembuangan sampah ke TPA. Dan kemarin alhamdulillah terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan sumbangan roda yang warna biru itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan kedepannya mudah-mudahan kedepannya Ibu Ida bisa memberikan support bagi kami dengan minta roda tadi agar operasionalnya lebih cepat, lebih baik, dan kami insya Allah akan menargetkan menambah pelanggan. Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan support bantuan berupa armada roda 4. Setuju teman-teman? Setuju. Ini bukan pulau nyata, tapi ini dari anggota P2SP. Terus jadi ini sekalian Bu Ida di sana curhat untuk armada di P2SP sekarang memang banyak, 4 roda 3, 1 mobil. Tapi yang 2 Bu sudah bisa dibersihkan. Dan roda 4 sekarang ini pun kata Pak Komisi sebagai operator lapangan itu kondisinya sudah memprihatinkan. Monggo bisa dipertimbangkan dulu. Terus terkait dengan pengelolaan sampah, kami di P2SP itu menggunakan 2 program, yaitu sistem angkut sampah dari pelanggan. Jadi dari sistem angkut pelanggan ini kita memperkerjakan 3 sampai dengan 4 tenaga operator yang mengambil sampah di rumah-rumah. Terus opsi daripada pengelolaan sampah di tempat yaitu dengan sistem komposter, di mana komposter ini itu sampah basah dari hasil rumah tangga dapur yang non organik ditaruh di blok. Setelah itu nanti dikasih pencair atau mulase. Jadi dari hasil itu nanti bisa dihasilkan pupuk cair dan pupuk padatnya. Nah, itu yang terkait dengan pengelolaan sampah. Dan memang kami untuk program komposter ini memang belum begitu maksimal karena kendala daripada tempat para pelanggan, dan juga mungkin tadi fasilitas yang kurang mungkin dari daerah bisa memfasilitasi. Terus terkait dengan
alhamdulillah untuk saat ini kami dari P2SP sudah bisa melayani kurang lebih antara 400 sampai 500 pelanggan rumahan. Dari 500 pelanggan itu kami dari awal menargetkan, dari awal-awal pendirian atau pembentukan P2SP, Bapak Petinggi sudah mewanti-wanti yang penting sampah di Wonogodo bisa teratasi. Nah, besarnya waktu karena kita bekerja dan kita mengoperasionalkan kendaraan itu butuh juga sebuah biaya besar, maka dari kesepakatan kami pengurus dan rekan-rekan anggota itu untuk penarikan sampah biaya atau iuran per kakak atau per rumah itu antara untuk rumahan biasa di rumah tangga biasa itu antara 30 sampai dengan 50.000 rupiah per bulan. Terus untuk rumah tangga produksi, karena di desa Wonogodo ini banyak olahan-olahan makanan ringan, produksi makanan ringan catering, itu memang kami menargetkan di atas 50 ke atas per bulan. Dari hasil iuran itu tadi, kami per bulan dapat mendapatkan pendapatan antara 18 sampai dengan 19 juta rupiah per bulan. Jadi tarikan 500 atau 400 pelanggan. Dari hasil pendapatan itu kami mencoba tidak hanya istilahnya untuk komersil saja, tapi dari sisa operasional 1 bulan antara 12 sampai dengan 13 juta ada selisihnya, kami alokasikan di 4 pos. Yang pertama untuk operasional, jaga-jaga tadi untuk kendaraan biaya dan perawatan dan sebagainya untuk permajaan. Yang kedua untuk anggota, jatah anggota. Yang ketiga untuk sosial, Terus yang keempat, ini kami coba untuk kontribusi kepada desa untuk BUMDes, PAD atau pendapatan asli daerah. Ini yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan sosial. Kegiatan sosial kami dari selisih keuntungan tadi 30% proporsinya, kami kemarin sudah mengadakan tahun 2021 mengadakan santunan kepada anak yatim sedesa Wonogodo. Santunan di situ kita memberikan paket sembako dan juga uang saku. Itu nilainya kurang lebih antara 20 jutaan. Terus yang baru-baru ini kami memang mencoba untuk dana sosial kami alokasikan ke fasilitas-fasilitas yang sekiranya tidak bisa di cover atau diambil daripada dana desa. Kemarin kami mencoba untuk memberikan fasilitas ke 3 titik makam untuk mati ya. Itu yang pertama di makam di Dukuh Pandian. Itu kemarin kami memberikan sumbangan berupa troli pengangkut sampah di lokasi dengan memotong rumput. Terus yang kedua, kami memberikan atau membuat sumur bor untuk di makam leluhur kami di desa Wonogodo di Bangdek. Dan yang ketiga, pengadaan tratak untuk menggali agar meskipun musim penghujan atau panas yang dari kubur tidak terganggu, sehingga kami mengadakan membantu untuk mencoba tratak. Itu mungkin kegiatan-kegiatan sosial kami di Paguyuban Desa Sampah. Memang berangkatnya kami dari awal dari awal memang beratnya adalah relawan, dan kita jangan sampai lupa untuk memikirkan dari hasil kerjasama itu untuk sosial. Namanya di situ. Itu mungkin sedikit paparan dari saya.
terkait dengan pelaksanaan atau operasional penjemputan sampah di rumah tangga, mungkin nanti dari kawan-kawan bisa menambahkan, karena dari kawan-kawan operasional yang tahu di lapangan, kondisi di lapangan, dari kami sebagai pengurus tidak tahu persis bagaimana teknis atau proses daripada pengambilan sampah atau suka tidaknya pengambilan sampah dari pelanggan ke pelanggan. Itu mungkin sedikit paparan dari saya. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di sini tidak puas ya, tidak puas. Tidak puas kan, kalau tidak puas kita bisa datang kembali sehingga kami termotivasi untuk tambah program-program yang lebih baik lagi. Itu dari saya. Untuk mohon izin untuk terakhir kami akan menyampaikan sebuah patut ya, macam-macamnya berupa disitu. Pergi jalan ke undangan, jangan lupa membeli ayam, jangan buang sampah sembarangan, bila tak ingin banyak bencana alam. Kebersihan sebagian dari iman. Himbaulah kepada kawan-kawan, jika sampah berserakan, lingkungan kotor, banyak kuman. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari tahun ini ada 8 desa yang dari dana Asmat itu untuk membeli roda 4. Tetapi tidak semua saya kasih, tidak semua saya berikan karena saya sudah ada embryonnya dulu. Kalau di sini pasti sudah ada embrio ya. Ini nanti silakan Pak, nanti dimasukkan dalam beli roda 4 dari PIK atau Asmat itu ya. 200 juta untuk membeli kendaraan roda 4. Nanti jenengan modifikasi sendiri. Karena ya Pak, anggaran aspal tak semuliannya loh ya. Kalau saksinya macam-macam loh ya. Aku rene ini rezekinya berapa? Juta. Pada berpuji. Ini teman-teman mungkin ada yang dari monggo Ibu dari Inspektorat dari Kabupaten Bangka. Jadi dari tadi yang saya jelaskan itu memang sudah bisa menguntungkan Pak ya dari hasil pengumpulan sampah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tadi kalau di perencanaan tadi itu mereka ada olahan dari Pak Endi salah satunya dari unit dari subunit di kamarnya. Saya yang dari desa Sukobondo itu usaha apa Pak sehingga pengolahan sampahnya jadi apa? Juga menghasilkan kebenarnya sekalian ya, kebenarnya ya ini. Oh ini mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas jadi langsung saja kami merasa bersyukur telah diterima dengan baik di kantor desa Purwobondo yang mana didampingi oleh Bu Kadis serta Pak Camat yang ternyata senior saya sendiri. Saya juga nggak enak karena letaknya terlalu jauh ya. Beliau beda 5 angkatan itu sih. Tapi udah masuk katanya dari 16 kecamatan sudah 10 kecamatan sudah beliau masuk dan camat di 4 kecamatan.
Benar ya? Pak Kades, jajaran rekan P2 SP, kami di sini membawa dua kelurahan ya bukan dua kelurahan, dari dua kecamatan. Ini ada dua kelurahan. Kenapa kami bisa ke sini? Semata-mata kami ingin belajar apa yang bisa kami lihat dari daerah lain yang bisa kami bawa ke daerah kami untuk dalam rangka kemajuan. Kenapa tidak? Yang mana semua itu peruntukannya adalah demi kemaslahatan umat. Dan kita sifatnya ATM, Pak, Bapak Ibu. Amati, tiruhi, modifikasi. Nah, ini dari yang disampaikan di dalam slide PowerPoint-nya, saya tertarik. Yang mana kan kalau di desa ini merupakan unit kerja dari BUMDes ya. Unit kerja dari BUMDes. Kalau kelurahan kan tidak ada BUMDes. Tapi bisa pokoknya nanti kita modifikasi kota ini akan menjadi apa namanya itu KSM ya, lurah. Nah, dan saya juga tertarik di satu sisi bukan hanya mengejar profit, tapi di sosialnya banyak yang dilakukan. Nah, sense of belonging yang dilakukan oleh kawan-kawan P2SP ini saya nilai memang patut diapresiasi, telah memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Tapi di sini tadi saya ngobrol sama Pak Petinggi, ini kan tadi dipaparkan itu ada 500 keluarga ya, keluarga yang rumah tangga yang sudah diintervensi dalam pengelolaannya. Padahal untuk di desa sendiri itu ada 1.200. Berarti kan ini belum 50% yang bisa dikelola dengan baik. Nah, yang terlayaninya. Jadi maksud saya, apakah ada treatment khusus nanti ke depannya supaya masyarakat ini mau untuk kita ajak bersama dalam rangka lebih memaksimalkan kegiatan pengelolaan maupun juga pemanfaatan sampah. Karena mindset tadi ngobrol juga dengan Pak Petinggi kurang lebih sama. Masyarakat kami dengan yang di sini kurang lebih sama. Jiwa rasa gotong royong itu sudah benar-benar tergerus saat ini. Karena saat ini kalau kita suruh orang gotong royong segala macam berat, ya, payah. Nah makanya semua harus dicampur tangan dari pemerintah, campur tangan pemerintah. Nah maka dari itu tadi masih belum 50%. Bagaimana sih treatment ke depan? Ini kan mungkin bisa kami segmentasikan di daerah kami. Kedua juga dari sampahnya orang pelanggan ini kan sudah saya ada program-programnya yang beruntung cuma 500. Sebenarnya lebih dimaksimalkan lagi meyakinkan itu bisa menimbulkan value yang lebih lagi menurut saya. Saya lihat tadi kan ada beberapa plastik itu alhamdulillah sudah dikelola atau masih kita hanya jual kiloan saja. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Direktorat berawalnya adalah kita masing-masing wilayah ini mempunyai latar belakang, kemudian wilayah pedesaan yang berbeda. Mungkin di desa-desa lain masih ada lahan-lahan banyak, lahan kosong yang bisa digunakan oleh teman-teman pengelola sampah, entah sebagai nanti dikelola untuk pupuk, kemudian ada pemilahan lagi, kemudian ada daur ulang ya, recycle yang berjalan. Itu menjadi kendala bagi kita di desa Pokok ini. Desa ini tidak memiliki lahan, Pak. Lahan kosong itu tidak ada. Sehingga kita mau melakukan upaya kemandirian sampah yang lebih tinggi lagi, ini nggak bisa mentok. Ya. Nah, akhirnya sementara ini bisa kita jalankan adalah pengambilan sampah dari masyarakat, kemudian kita pilah. Kita pilah ini yang bernilai profit, Pak. Misalkan atau besi, plastik dan sebagainya. Itu kita jual ke pengepul. Itu kita jadikan motivasi buat bagi operator kami agar mendapat nilai tambah dari menjalankan sampah.
Jadi itu terlepas dari pengurus, terlepas dari pengurus. Kendala yang paling besar bagi kita ini memang lahan. Kita pernah Pak, kita sudah survei kemana, salah satunya ada di Pati. Di Pati itu ada dokter mikroorganisme yang dia mempelajari tentang merecycle sampah, seluruh sampah organik maupun semi organik, sehingga dia di sana sampai menghasilkan listrik, bisa menjadi listrik, bisa menjadi ada perikanan otomatis. Jadi semua perikanan otomatis ini dikelola oleh satu tombol. Kemudian ada juga pertanian dan semuanya ini otomatis. Cukup memegang HP, kemudian seluruh aplikasi perikanan, pertanian, kemudian gas, kemudian listrik, ini semua jalan dari sampah. Kebetulan beliau ini pemenang, salah satu pemenang teknologi tepat guna di nasional. Lagi kendalanya lahan. Jadi mungkin teman-teman nanti dari Bangka, Kabupaten Bangka, karena masih ada lahan, justru lebih leluasa untuk mengolah sampah menjadi apapun saja. Karena di luar sana ternyata kita ini iri sama teman-teman yang sudah berkreatifnya itu di atas kita semua ini. Karena persoalannya memang lahan, itu yang pertama. Sehingga ketika kita bertanya tentang produk, sementara ini kita tidak ada produk. Yang bisa kita lakukan kecil-kecil adalah komposter kita lakukan agar ini menjadi pemicu. Paling tidak pertanian nanti, harapan besar kami adalah pertanian perkotaan bisa jalan. Tidak mulu-mulu kita tidak ingin padi, tebu, jagung dan sebagainya, tapi cukup sayur-sayuran aja di depan. Hasilnya adalah dari komposter itu. Jadi ini berjalannya lebih kepada kemanfaatan mungkin Pak ya, bukan ke finansialnya dan ke kemanfaatannya. Kemudian mungkin nyambung itu mungkin bisa nyambung sekalian ke pertanyaan kedua nih tentang recycle, kemudian pengolahan, pemilahan dan sebagainya. Jawabannya adalah sampah kendalanya. Kita nggak ada lahan. Kita ini padat sekali. Kita ini padat. Dengan kepadatan begitu, tingkat ekonomi yang tidak sama, pendidikan yang tidak sama, sehingga tanggapan warga terhadap kita juga tidak sama. Ada yang beranggapan sampah ini terlalu banyak, apa untunglah sebenarnya. Karena nggak tahu kita menggunakan sistem misalkan subsidi silang. Jadi di warga ini kita menggunakan sistem subsidi silang. Ada yang bayar misalkan sekian ribu, katakanlah 20.000. Tapi ada juga di warga kita yang 2 rumah Pak, membayarnya 20.000. Bagi kami kesadaran mereka untuk mengumpulkan sampah tidak cukup. Itu sudah sangat bernilai. Iya, karena rumahnya di sebelah kali. Apa yang repot-repot mengumpulkan sampah, lempar aja kali gampang. Tapi kesadaran kita untuk mengumpulkan ini ya kita hargai. Sehingga secara sosial kita sudah coba menjalankan sistem-sistem yang selalu kita evaluasi, selalu kita upgrade. Pilihan kami yang terakhir sebenarnya yang paling buruk itu adalah membuang sampah ke TPA. Itu yang paling buruk. Kita akui. Tapi sementara itu, iya memang kita bisa itu. Kita berangkat dari proses satu biji, kemudian dilepas. Operasional kita tidak dapat. Kemudian kita harus kemana kita tidak tahu. Dari desa cukup 1 kosa, saya kasih 1 kosa untuk mengurus, saya mau sama Purworejo selesai. Awalnya itu dulu gitu Pak. Sehingga ketika yang di Pasraya ini melihat situasi yang memang dari desa syukur-syukur sudah ada kesadaran untuk mengelola sampah, tapi juga berpikir tentang memaksimalkan pengurus. Kita tahu
kita nggak punya apa-apa. Dari satu tosa kita bikin bensin sendiri, kita bikin BBM sendiri, kita bikin orang upah untuk mengambil sampah ke sana kemari itu sendiri. Tidak ada subsidi sama sekali dari desa. Ya kita akhirnya seleksi ini seleksi alam yang ketat. Kalau you mau bayaran keluar, kalau you mau berjualan di sini tempatnya, kira-kira begitu, kira-kira begitu. Terus, teruskan. Terus. Barangkali itu dulu yang bisa kami berikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain yang lebih berkapasitas, Pak. Saya ini paling kecil, Pak. Monggo kita beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahi dari apa yang dikatakan sampaikan oleh saudara kita Mas Wawan terkait dari apa yang dipertanyakan dari Pak Kadis ya, adalah apakah dari jumlah sekian penduduk desa Purwokerto yang ikut baru 500. Itu memang dari awal tadi sudah disampaikan, bahkan Pak Petinggi Desa Purwokerto yang lalu itu sudah mensubsidi tong sampah di rumah-rumah, bahkan tadi meralat apa yang dikatakan oleh Mas Wawan, dari desa memang awal menyediakan armada dan juga prasarana lainnya berupa tong sampah. Dalam perjalanan waktu memang saat ini kami baru maksimal di 800 sekian. Nah kemarin dengan Pak Melati saya sempat ngomong terkait dengan supaya desa Purwokerto yang ikut di pengangkutan sampah P2SP capaiannya maksimal 50%. Itu memang kemarin beliau sudah ada rencana untuk sering sosialisasi ke RT dan juga nanti mohon maaf Pak Tinggi juga minta dukungannya supaya warga itu bisa ikut dengan kesadarannya sendiri. Nah, monggo nanti bisa berkolaborasi dengan P2SP merumuskan formula gimana supaya setidaknya itu warga desa Purwokerto sebagian ikut sampah. Karena kalau kita tinjau kemarin di beberapa warga itu memang masih buang di sungai, bahkan Monsewu Berida masih buang di pasar yang punya nilai itu pasar di tempat pembuangan di pasar Kalinyamatan. Nah, terkait dengan itu tadi di awal sudah saya sampaikan latar belakang pendirian P2SP ini ingin menjadikan Purwokerto desa mandiri sampah. Karena terkait dengan lahan, bahkan pembuangan ke TPA itu adalah solusi terakhir dan terburuk. Nah, ini karena kendala desa Purwokerto letak geografisnya tidak ada lahan untuk pengolahan di desa ini. Mohon untuk Berida, menawi saged kalau bisa, misalkan dari dinas ada pandangan terkait dengan lahan, meskipun di luar desa Purwokerto, kami siap untuk pengolahan di tempat itu nanti yang terakhir ke TPA. Misalkan nanti ada di Pelang atau Simon rencana di Bela akan di situ saya dengar informasinya. Nah, misalkan Purwokerto disisihkan berapa meter atau berapa hektar untuk pengolahan secara mandiri. Satu kali saya mohon dari Ibu Reda untuk bisa mengusahakan. Nah ini mungkin dari Pak Iji bisa menyampaikan terkait dengan pengolahan mandiri sampah. Terima kasih. Kami ingin menambahi Bu keterkaitan kita pengolahan sampah kita. Saya itu sejak awal dulu ingin saya itu ngimpi-ngimpi Bu, kita itu jangan buang sampah di TPA, habis di sini saja gitu. Makanya kemarin kita itu sampai ke
padi. Maka saya sarankan barangkali dari Bapak mungkin sebelum pulang silakan datang ke padi. Situ ada teknologi yang tadi sampaikan, itu luar biasa. Tidak butuh lahan yang banyak, tapi memang karena di Purwokerto lahannya sudah memang tidak layak, tidak ada bukan apa, karena akan fishing baru juga untuk bangun pencacak sampai ke fishing yang berbeda ini. Kemarin kami berbicara dengan Pak Nur Hidayat, ngomong-ngomong Pak Nur Hidayat memberikan solusi yang menurut saya bagus. Kalau memang pemerintah itu ingin menjadikan Purwokerto sebagai desa mandiri sampah, kita sudah punya SDM. Teman-teman ini SDM-nya luar biasa. 20 orang ini kalau dipercaya bisa menjadi sebagai bahan desa percontohan. Coba di Kabupaten Jepara punya satu percontohan untuk menjadi desa mandiri sampah. Nah, lahan kemarin yang ditawarkan Pak Hidayat itu di Pelang yang rencana mau dibuat untuk TPA itu sebagai bahan percobaan. Purwokerto dikasih lahan di situ berapa meter, kemudian kita coba datangkan mesin pengolahan sampah, kemudian Purwokerto dikasih kewenangan di situ untuk memanfaatkan lahan itu agar tidak usah membuang sampah ke TPA, tapi cukup di Pelang itu kita kelola. Hasilnya nanti apa? Karena pikiran rencanakan semuanya ini pun belum banyak sekali, mulai dari komposter yang kita cuci cobakan panjang, kemudian hasil dari pengolahan sampah itu biar nanti bisa jadikan sampah di situ, bisa menjadi pengelolaan sebagai kompos, bisa untuk pertanian, yang nanti di situ berkembang yang luar biasa, bisa menjadi percontohan, desa percontohan. Tolong ini untuk bisa difasilitasi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, beneran nggak sampah lewat ke sana itu lewatnya ini, ada protes masyarakat. Nah itu kendalanya dan saya belum boleh di sana. Kamu lewat ke sana diprotes masyarakat bahwa sampah ya itu. Kemudian kalau pelaporan itu lewat, karena lewat tuh kok lewat itu atau ya itu kendalanya itu Pak. Ini baru akan 2024 diberikan jalan dari DCP berapa ini kan sudah dari warga. Nanti kalau di situ ada jalan terus ke tanah yang punya daerah itu nanti baru bisa lewat. Sekarang sudah lewat ke tanah yang selama jadinya oleh barang waktu dengan warga warga lah. Nah itu saya mungkin dari jalan DCP dan jalan ya. Karena di sana tuh nanti Stigma sampah kan bau kotor. Itu sudah dari kementerian titik-titik ini. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Nantikan video kami selanjutnya.